Selamat pagi Hexagonia dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hexa News kembali hadir untuk membawakan berita menarik dari Hexagon City. Bersama saya, Ajeng Sekar Pawoni. Berita pertama hadir dari Research and Development Hexagon City. Pesta Hexagonia atau Pekan Survei Tematik Hexagonia telah berhasil dilaksanakan oleh tim R&D di bawah bimbingan Mbak Najla Anissa selaku Manajer Research and Development. Pesta yang memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap Hexagon City, tingkat afeksi terhadap Hexagon City, kebutuhan pelatihan di Hexagon City, pengetahuan seputar media Hexagon City, dan kebiasaan belanja Hexagonia ini telah berhasil diikuti oleh 334 Hexagonia. Dengan presentase sebesar 24,3% dari batch 1, 4,2% dari batch 2, dan 71,6% dari batch 3. Berikut video detail hasil pesta yang telah berhasil dilaksanakan. Hexagonia pun saling berbahagia dan membagikan Twibbon pesta di sosial medianya masing-masing sebagai tanda turut serta berpesta yang dilaksanakan dari tanggal 22 Mei hingga 29 Mei 2023 lalu. Berikut adalah video dari sebagian Hexagonia yang ikut serta dalam pesta Hexagonia. Mbak Najla Anissa selaku manajer R&D Hexagon City pun mengungkapkan aliran rasa untuk warga yang telah turut berpesta dan juga menjelaskan rencana ke depannya usai pesta ini. Berikut video liputannya. Proses yang telah berlangsung di Pesta Hexagonia pada awalnya agak panjang ya teman-teman ya. Jadi tim R&D
berusaha untuk membuat sebuah proyek yang dapat menjadi jawaban dari kebutuhan teman-teman city leader akan data terkini Hexagonia. Kemudian kami formulasikan sehingga terbentuklah konsep pesta, dan dalam perjalanannya kami mendapatkan masukan dari city leader, dari wali kota, dari tim formula, bahkan dari institut juga, sehingga bisa menyosialisasikan pesta ini kepada teman-teman Hexagonia dan mengajak teman-teman Hexagonia untuk berpartisipasi di dalam pesta. Secara keseluruhan, pesta berjalan sesuai dengan harapan tim R&D, bahkan di beberapa tahap ada hal-hal yang bahkan di atas harapan dan ekspektasi kami. Tantangan yang dialami ketika merealisasikan pesta sebenarnya tidak banyak, karena ketika persiapan dan pelaksanaan itu full support dari Hexagonia, city leader, wali kota, dan juga tim formula. Tetapi akhir-akhir ini, baru-baru ini, tim R&D mendapatkan tantangan di pengolahan data, kemudian di follow up ke depannya gitu. Jadi kami merasa mengemban sebuah amanah besar dalam ratusan data di pesta ini agar dapat kami follow up dengan baik. Ya, rencana dari tim R&D sebagai follow up dari pesta ini ada beberapa ya. Jadi hasil dari pesta ini tentunya akan kami serahkan kepada tim formula dan juga city leader agar menjadi pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan di kota. Kemudian tentunya juga kami gunakan sebagai pertimbangan juga di R&D untuk proyek-proyek selanjutnya. Salah satunya adalah Hexalink yang kemarin sudah disosialisasikan juga. Kemudian tentunya untuk pelatihan, dan nanti akan ada juga proyek selanjutnya yang akan diinformasikan lebih lanjut ketika waktunya sudah tiba. Nah, selanjutnya kami akan gunakan data ini untuk mengetahui kondisi aktual teman-teman semua di awal kepengurusan, sehingga nanti akan lebih mudah mendapatkan tingkat perkembangannya ketika di akhir kepengurusan. Jadi di akhir kepengurusan nanti akan ada lagi pesta jilid 2. Siap-siap ya. Saya merasa sangat senang dan sangat terharu sekali dengan seluruh penghuni kota yang telah menyupport pesta Hexagonia sehingga bisa berjalan dengan meriah dan semarak. Mulai dari Hexagonia, city leader dan wali kota, dan juga tim formula. Berkat support yang telah diberikan, dukungan-dukungan yang telah diberikan itu, pesta ini bisa berlangsung bahkan di atas ekspektasi kami tim R&D. Terima kasih ya semuanya atas keseruan dan partisipasinya. Walaupun sebenarnya pesta ini hanyalah sebuah survei gitu, tapi teman-teman bisa memberikan atensi luar biasa pada proyek kita bersama ini. Berita selanjutnya hadir dari Hexagonia yang tengah menempuh perkuliahan di Bunda Produktif Batch 3. Berbagi cerita Project Passion telah dilakukan oleh teman-teman co-host leader melalui Zoominar yang dibagi menurut klasternya masing-masing. Klaster Smart Creativa, Bisma Cinema, Whole Life, dan klaster Edu Familia saling berbagi cerita untuk mendapatkan masukan dari sesama teman, CH Leader, City Leader, hingga tim formula. Berbagi cerita yang dilangsungkan secara bergantian mulai dari Rabu 24 Mei 2023 hingga Sabtu 27 Mei 2023 ini memiliki kesan tersendiri di mata teman-teman co-host leader. Berikut video liputannya. Project Passion yang akan dilakukan oleh Jelita tentu tidak akan jauh dari dunia kepenulisan. Jadi kami akan ada 2 project yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah menerbitkan buku anak dengan tema game yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Lalu yang kedua juga ada pelatihan kepenulisan cerita anak untuk teman-teman yang tertarik ingin belajar tentang menulis cerita anak. Sampurasun, hai Hexagonia, hai Tajeng. Untuk pertanyaan pertama, passion project kami bernama Tropical, Tropi Caring and Learning, proses belajar warga tropi yang saling berbagi ilmu pengetahuan sebagaimana karakter moral IP untuk mencapai core value-nya IP. Nah, secara garis besar, project passion CH Tropi bersifat non-profit, yakni berupa e-book yang berisikan sekumpulan materi mencakupi 3 passion, traveling, videografi, dan fotografi. Fitgam Holistic Center merupakan pelatihan berjenjang secara online,
bertujuan membumikan kesadaran kesehatan secara menyeluruh dengan 3 pilar FitGlam, yaitu kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kecantikan terhadap diri sendiri, keluarga, dan alam semesta secara berkelanjutan. 4 misi kami diantaranya: 1. Memberikan kesadaran pola hidup dan kebiasaan sehat secara menyeluruh. 2. Mengajak FitGlammers untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan kesehatan diri secara menyeluruh. 3. Memfasilitasi FitGlammers untuk memulai pola makan sehat. 4. Mengedukasi FitGlammers untuk lebih berkesadaran terhadap kecantikan diri sendiri. 8 topik utama pada FitGlam Holistic Center diantaranya: Holistic Sustainable Living, General Medicine Check-up, Microbiome Diet, Zumba, Terapi Bekam, Clean and Blue Beauty, Natural Soap Bar, dan Beauty Class. Untuk pertanyaan kedua, terkait persiapan sebelum diskusi nih. Pertama, optimasikan diskusi grup, mulai dari kesamaan jam online, ide project, sampai milestone dan hal lain yang harus dipersiapkan. Untuk pembahasan detailnya, kami melakukannya di Zoom meeting yang telah dijadwalkan. Hasil diskusi via Zoom kembali kami simpulkan untuk dibahas dan dipahami untuk lebih lanjut lagi untuk selanjutnya di per milestone itu di WAG Group. Sebagai leader, saya selalu membuat catatan kecil dulu gitu kan, berupa poin yang wajib didiskusikan sampai akhirnya terjadi kesepakatan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar kemana-mana gitu. Saya pun selalu mengingatkan agar setiap orang, setiap warga CH Tropi mengambil peran sesuai kapasitasnya, kontribusinya dalam pembuatan Project Passion. Persiapan FitGlam sebelum melakukan sharing session mengenai Project Passion kami diantaranya yaitu melakukan diskusi, baik melalui virtual meeting, secara video conference, maupun chatting. Didukung juga dengan aplikasi tim manajemen untuk melihat progres yang berjalan. Alhamdulillah sejauh ini seluruh member FitGlam hadir dan kooperatif, memberi sumbangsi di setiap milestone yang sudah disepakati. Tentunya kami akan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di CH Jelita. Jadi diskusi ini adalah untuk mematangkan semua konsep Project Passion kami. Biasanya memang akan diskusi di WhatsApp group terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan bawa ke Zoom meeting. Tujuannya adalah supaya diskusi di Zoom meeting itu bisa berjalan secara efektif dan juga produktif. Hal yang paling mengena dan menjadi masukan saat berbagi cerita Project Passion yaitu antusiasme dari teman-teman dari co-host lain yang terlihat tertarik dengan Project Passion kami, yaitu FitGlam Holistic Center, bahkan sampai sudah langsung siap daftar dan menanyakan voucher diskon. Hal ini sangat menjadi booster bagi kami karena kami ternyata melihat project kami disambut dengan antusiasme yang tinggi. Sejujurnya sih saya memang tidak terlalu ingat dari siapanya secara spesifik, tapi apa yang saya tangkap dari para city leader yang kemarin datang itu adalah mereka benar-benar ingin mendengarkan apa saja kebutuhan kami, sehingga nanti proses berjalannya Project Passion tentu akan lebih mudah. Yang tiga, kalau ditanya masukan dari siapa? Alhamdulillah sejauh ini semua anggota CH Tropi memberikan masukan dan sumbang saran yang sangat membangun, jadi tidak ada yang lebih dominan. Satu sama lain kami saling backup, saling memberikan ide-ide berliannya untuk kelancaran Project Passion bersama. Yang keempat, bicara soal dari masukan yang tadi atas, gimana untuk diterapkannya, masing-masing dari kami sepakat untuk menerima masukan apapun selama membangun dan membuat kita jadi lebih produktif di CH Tropi. Adapun jika dirasa ada beberapa nih, banyak nih masukan yang harus dipilih, maka kami akan voting dan mempertimbangkan plus minusnya terlebih dahulu. Setiap anggota wajib berpendapat dan memilih masukan mana yang akan diambil untuk selanjutnya dilakukan bersama. Untuk progres Project Passion kami sampai saat ini sudah sesuai dengan milestone yang dibuat. Kami berbagi peran sesuai ketersediaan anggota dan e-book pun dalam proses pengumpulan materi. So far sedang kami usahakan yang terbaik. Memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti kami menyerah. Meskipun ada lika-likunya dengan perbedaan kesibukan masing-masing dari kami, tapi
tapi insya Allah kami tetap berusaha untuk tetap semangat. Untuk langkah selanjutnya tentu kami akan menunggu informasi-informasi dari para city leaders terkait apa yang sudah didiskusikan kemarin, terkait SOP dan sebagainya. Harapannya bisa segera dapat ya informasinya, sehingga proses persiapan kami dalam menyiapkan Project Passion bisa lebih efektif. Begitu. Langkah selanjutnya yang kami lakukan setelah menerima masukan, kami menjadwalkan kembali video conference untuk berdiskusi perihal FitGlam Holistic Center. Salah satunya yaitu adanya perihal program khusus spesial untuk Hexagonia. Apakah program khusus itu? Nantikan di FitGlam Holistic Center. See you! Project Passion dari channel kami, Winaya Gantari, bernama Gerakan Sadar Bakat. Kami singkat GSB. GSB ini adalah sebuah kampanye gerakan untuk mengajak masyarakat, keluarga terutama, untuk memahami, menyadari, dan mengembangkan bakat dalam diri kita, agar kita menjadi manusia yang punya potensi yang lebih optimal lagi untuk kebermanfaatan bersama. Proses menentukan Project Passion ini yang paling menarik ya, karena didahului oleh penyampaian passion masing-masing warga CH Winaya Gantari. Jadi kami bercerita masing-masing suka apa begitu ya, ingin mengerjakan apa, ingin melakukan project apa dalam perkuliahan Bunda Produktif ini. Dan kemudian kami temukan ya bahwa kami memang punya ikatan yang sama, benang merah yang sama di bidang pendidikan, dan ternyata tema bakat adalah salah satu benang merah dari passion kami semua. Makanya di sesi Zoom itu kami sepakati kita akan membuat gerakan sadar bakat. Saat sesi berbagi cerita Project Passion, saya ingat sekali ya di kolom chat Kade Elva mengatakan, wah mana bisa begitu gitu. Maksudnya waktu itu saya mempresentasikan bahwa gerakan sadar bakat ini menyasar beberapa komponen ya, masyarakat. Ada keluarga sadar bakat, remaja sadar bakat, dan sekolah sadar bakat. Kemudian saya tambahkan, kami akan melakukan semampunya gitu ya. Bisa jadi impian untuk melakukan di 3 komponen itu belum bisa. Kami akan fokus kepada 1 dulu, yaitu keluarga sadar bakat, sedangkan yang 2 yang lainnya mungkin kami tunda atau tidak jadi. Nah, Kadek waktu itu ngomong, tidak boleh, semuanya harus jadi, semuanya harus dilakukan gitu. Saya sampai excited, wah Kadek saja bersemangat, kami juga harus lebih bersemangat begitu. Tentunya kami melakukan konsolidasi, koordinasi kembali di CH antar member Winaya Gantari. Bagaimana kami menyusun kembali ya timeline kerja kami, milestone-nya dirapikan lagi, tanggal-tanggalnya kami rapikan lagi. Semoga apa yang kami sedang ikhtiarkan ini, kami kerjakan ini sesuai dengan target nantinya. Mohon doanya yang terbaik untuk Winaya Gantari. Enjoy, easy, excellent, and earn adalah 4E yang sedang dilatihkan di zona baru bagi para Hexagonia perkuliahan Bunda Produktif Batch 3 ini. Beragam aktivitas baik pribadi maupun tim berhasil dikelompokkan oleh rekan-rekan Hexagonia guna menghadapi tantangan dalam menapaki jalan menuju keberhasilan pencapaian goal dalam Project Passion di kohosinya masing-masing. Apa sajakah aktivitas 4E yang akan diperdalam dan ditingkatkan oleh Hexagonia? Berikut menurut beberapa Hexagonia yang berhasil kami wawancara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Hexagonia Batch 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Utami.
Saya berasal dari CH Hex Art dan klaster Smart Creativa. Salam kenal. Ya, terima kasih untuk tim Hexa TV yang sudah mengundang saya. Walaupun saya bukan leader CH, alhamdulillah diberi kesempatan untuk tampil di Hexa TV. Pertanyaannya apa tadi ya? Part E. Enjoy ya. Saya perempuan yang suka mengeluarkan 10.000 kata. Jadi saya menikmati diskusi baik di CH, di klaster maupun live dari tim formula, kota, dan diskusi-diskusi dengan teman-teman yang berbeda CH. Saya juga suka melihat karya-karya yang bertebaran dan aktivitas-aktivitas di dalam kota. Ini sangat menarik. Nah, bagi saya Hexagon City bukan hanya sebuah kota tempat belajar yang memakai timeline selesai selesai gitu, tidak. Saya malah membayangkan Hexagon City ini ke depan bisa menjadi tempat wisata virtual pembelajar dari seluruh dunia. Ya, itu enjoy. Oke, easy. Iya, easy. Easy, saya memilih mengumpulkan jurnal tepat waktu. Nah, yang ketiga, excellent bagi saya. Saya alhamdulillah memiliki kemampuan untuk membuat perancangan manajemen tim maupun sebuah bisnis. Sehingga excellent saya pilih ini. Kemudian satu lagi adalah saya juga melalui Tacit knowledge yang saya miliki mampu merancang desain konten broadcasting yang ramah difabel, sehingga earn yang saya hasilkan adalah alhamdulillah qadarullah teman-teman CH berbeda CH yang menjapri saya untuk berdiskusi tentang proyek yang ramah difabel menjadi sarana saya untuk berdampak lebih luas. Oh iya, harapan saya ya, menjadi generator yang bermanfaat untuk sesama. Amin, doain ya. Untuk Hexagon City, semoga bisa menjadi kota wisata virtual pertama di Indonesia yang bisa dikunjungi semua traveler virtual dunia dan terus berkembang menuju inkubator pendidikan perempuan. Sampai jumpa! Halo, saya Farah Fitrianti dari Co-House Lensavers, klaster Bisma Cinema. Salam kenal! Sebagai Hexagonia, saya merasa telah berkembang dengan baik, serta membentuk 4E saya menjadi semakin nyata. Aktivitas excellent saya sebagai Hexagonia seperti menyimak live materi perkuliahan, diskusi perkuliahan, serta wali kota menyapa dengan tepat waktu. Apabila saya berhalangan, saya akan menjadwalkan di jam berikutnya supaya tidak terlalu lama tertinggal. Lalu saya mencatat poin yang diberikan, baik itu tertulis maupun arsip digital. Serta berusaha mengumpulkan jurnal sebelum deadline. Untuk mencapai tahap excellent, saya harus konsisten, terjadwal dengan baik, serta kerjasama yang baik dengan teman-teman di Co-House Lensavers. Saya ingin lebih mengembangkan skill kreator sebagai pekerja kreatif. Diperlukannya banyak praktik, karena beberapa hal yang saya minati seperti fotografi, videografi, voice over, desain grafis, dan lain-lain. Jadi saya ingin lebih percaya diri dengan karya yang saya hasilkan hingga bernilai jual. Kenapa saya memilih aktivitas ini? Karena saya bahagia menjalaninya. Terima kasih kepada Mbak Ajeng beserta tim Hexa TV yang telah mengundang saya di segmen Hexa Breaking News. Semoga dapat membawa manfaat dan selalu menginspirasi. Terima kasih. Hai Mbak Ajeng, apa kabar? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah sudah menemukan aktivitas 4E dalam peran di Hexagon City? Ya, jawaban saya alhamdulillah sudah Mbak. Jadi kebetulan di Hexagon City ini saya mendapatkan peran sebagai co-housing leader. Saya dipercaya oleh teman-teman di co-house semesta untuk memimpin mereka
dan ini termasuk dalam sebuah aktivitas yang membuat saya merasa enjoy, easy, excellent, dan bahkan mungkin earn. Kemudian, apa saja aktivitas yang masuk ke excellent dan bagaimana saya bisa mencapai tahap excellent itu, gitu ya Mbak. Baik, jadi untuk aktivitas yang masuk ke tahap excellent, selain memimpin sebuah tim, ini karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya rasakan dan sudah saya lakukan sendiri ya. Untuk memimpin sebuah tim ini, saya sudah melakoninya sejak kelas matrikulasi, Bunda Sayang, kemudian saya juga mengambil peran beberapa amanah di regional gitu ya sebagai tim leader. Maka ini menjadi salah satu aktivitas yang masuk ke dalam excellence saya gitu. Selain itu, mungkin aktivitas merancang program kali ya Mbak, merancang program lalu mengkonsep sebuah acara gitu, dan pastinya masih berkaitan dengan kepemimpinan, mengkoordinir dan komunikasi dengan teman-teman itu juga termasuk ke excellent menurut saya. Bagaimana saya bisa mencapai itu? Tentunya dengan terus melatih diri, dengan terus bahagia melakukan aktivitas itu gitu ya. Saya dengan berani mengambil peran-peran itu, kemudian saya berkembang di dalamnya, maka sampai sinilah saya sampai di tahap excellent. Kemudian untuk aktivitas yang ingin saya tingkatkan hingga tahap earn, mungkin desain. Jadi mendesain itu termasuk salah satu aktivitas yang saya enjoy gitu ya. Lalu public speaking juga saya ingin bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi biar makin kece kayak Jeng Ajeng gitu kan. Gimana ya caranya komunikasi saya tuh ke publik biar lebih menyenangkan gitu buat semua orang. Sepertinya itu Mbak, kalau disebutin kayak banyak sih ya yang pengen saya masukin ke dalam aktivitas ke earn ini. Tapi gak usah banyak-banyak deh ya. Makasih Mbak Ajeng. Dah. Demikian Hexa News hari ini. Saksikan terus Hexa TV yang akan disiarkan live di YouTube Hexagon City. Saya Ajeng Sekar Pawening dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.